Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kali ini saya akan menyampaikan gimana sih caranya kita mendapatkan ide untuk menulis. Nah, banyak yang terjadi kepada para penulis, terutama penulis pemula ya, yaitu kebingungan dalam mencari ide untuk menulis. Kayak misalkan, contohnya kita udah siap nih peralatan untuk nulis, udah buka laptop, udah buka buku, pas saat tulisnya tiba-tiba pas mau mulai stuck, bingung, aduh gue mau nulis apa ya, nggak ada ide segala macem. Nah, dalam dunia kepenulisan itu biasanya disebut dengan istilah namanya writer's block. Nah, penyakit itu bahkan bisa terjadi kepada penulis-penulis yang bahkan sudah berpengalaman sekalipun. Nah, lalu pertanyaannya adalah gimana sih kita mencari ide untuk menulis? Nah, pertama, ide itu datang dari kegelisahan atau keresahan pribadi. Nah, jadi ketika teman-teman stuck atau bingung, nggak ada ide untuk menulis, coba teman-teman gali lebih dalam, apa sih keresahan teman-teman atau kegelisahan teman-teman. Salah satu sederhananya adalah seperti ini. Saya yakin di antara teman-teman di sini pernah menulis diary atau paling tidak pernah menulis status di sosial media ya kan. Nah, ketika kita menulis status di sosial media, kebanyakan rata-rata saat kita nulis status di sosial media itu tulisan yang kita tulis pasti berasal dari kegelisahan kita pribadi. Contohnya, misalkan kita nulis, aduh nggak jadi jalan-jalan nih gara-gara lagi corona gitu. Nah, kalimat itu asal muasalnya adalah dari kegelisahan kita pribadi kan. Tinggal dari satu kalimat itu tinggal kita kembangkan menjadi sebuah tulisan yang panjang, 1 atau 2 halaman seperti itu. Nah, itu yang pertama. Ide itu bisa berasal dari kegelisahan kita pribadi. Nah, yang kedua, ide itu bisa berasal dari kegelisahan orang lain. Nah, teman-teman pasti di sini pernah dong dicurhatin oleh orang atau temannya gitu kan, atau tiba-tiba ada temannya yang tahu-tahu curcol gitu. Nah, curhatan orang lain itu bisa kita jadikan ide untuk menulis gitu. Jadi tinggal kita kemas aja supaya nggak seakan-akan menyebar aib orang gitu. Oke. Nah, dan yang terakhir, ketiga, ide itu bisa berasal dari referensi. Dan referensi itu bisa dari apa yang kita baca dan informasi yang kita dapatkan. Itulah mengapa bagi seorang menulis wajib membaca itu menjadi suatu hal yang wajib. Oke? Hanya penulis yang sombong yang tidak suka membaca, dan tidak ada seorang penulis pun yang tidak suka membaca. Untuk itu, selain tugasnya nanti buat teman-teman dalam menulis, teman-teman juga harus membaca. Karena menulis itu adalah sebuah proses yang menuangkan, dan maka membaca adalah proses untuk menambah amunisi ke otak kita, seperti itu. Dan dari membaca pun juga itu bisa menjadi referensi bagi kita ketika kita stuck nggak ada ide untuk menulis. Oke. Nah, terakhir, tips awal untuk para penulis pemula yaitu menulislah, menulis dan menulis. Lupakan dulu hal-hal teknis mengenai menulis seperti kayak soal tata bahasa dan sebagainya, itu nanti terakhir. Sekarang untuk awalan, teman-teman silakan menulis aja dulu apa yang ada di kepala teman-teman, silakan tuangkan ke dalam tulisan. Masalah soal tata bahasa, tata letak dan lainnya itu bisa kita perbaiki nanti di akhir pada saat proses editing. Sekarang kita tulis aja dulu apa yang teman-teman ingin tuliskan, apapun yang ada di kepala teman-teman silakan tuangkan, menulis dulu gitu. Nggak usah mikirin nanti aduh tulisan saya jelek, tata bahasa saya nggak bagus segala macem, lupakan itu dulu. Oke, jadi
Selamat menjalankan. Eh, Kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan, siapkan pertanyaan terbaik nanti di kelas. Itu aja materi pertama dari saya. Sampai jumpa nanti di kelas menulis online di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.